menuduh itu gila, bukan Nabi Muhammad yang gila. Jadi Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin." Sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelummu pada umat-umat terdahulu. Apa kerja mereka? Ada yang menuduh rasul mereka itu safih. Safih itu bodoh. Bahkan lebih dari bodoh itu, orang tapih. Safihun, orang yang mungkin abnormal lah, kira-kira begitu. Kalau jahil ya bodoh. Tapi ini kalau safih, akalnya itu tidak betul. Dan mereka juga pernah menuduh Nabi yang diutus kepada mereka majnun. Jadi kalau engkau dituduh majnun Muhammad, tuduhan itu sudah ada pada para rasul sebelum kamu. Kamu tidak usah sedih. Begitulah para rasul disambut oleh umatnya. Dibenci. Jadi para rasul yang membawa ajaran tauhid dalam masyarakat yang musyrik, masyarakat yang kafir, mereka menuduh rasulnya itu gila, bodoh dan sebagainya. Jadi engkau Muhammad tenang saja. Wa huna yusallil haqqu subhanahu rasulahul karim. Di sini al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala menghibur rasulnya yang mulia. Wa yuwaddihu lahu anna ma hadatha lahu min inkarin laysa bid'an. Keingkaran itu bukan hal yang baru, bukan hal yang bid'ah. Bid'ah itu hal yang baru. Bukan hal yang baru, sudah ada sejak lama. Rasul-rasul sebelum kamu sudah begitu. Jadi kamu tidak usah sedih. Memang demikian diterima oleh para rasul di saat mereka mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ayat ke-11, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datanglah seorang rasul kecuali mereka memperolok-olok rasul itu. Jadi cerita tentang orang dahulu terjadi pada Nabi Muhammad sekarang bukan hal yang baru. Laisa bid'an, bukan hal yang baru. Memang begitulah umat manusia. Kenapa begitu? Pertama katanya, wa ma ata ummata rasul illa kadzdzab, wa ma ata ummatan rasulun illa kadzdzabuhu wastahza'u bih. Setiap umat kalau datang rasul pasti mereka mendustakannya dan memperolok-oloknya. Lima jarat bihil 'adatu min anna fi'la at-ta'at wa tarka al-ladzat mustasqalun 'ala an-nufus. Karena berbuat kebaikan, rasul datang mengubah sistem hidup dari yang tidak baik kepada yang baik. Bagaimana baik? Pertama, kalau fajar siddiq terbit, bangunlah dan salatlah salat subuh. Wa Qur'an al-fajr, salatlah salat subuh.
Sementara mereka yang tidak beragama Islam di saat itu sedang enak tidur, disuruh bangun berat. Berat ini, agama ini berat nih. Di saat kita sedang enak tidur, waktu fajar menyingsing, kita disuruh bangun. Bukan bangun saja, kalau perlu mandi. Kalau tidak mandi, berwudu kena air. Sedang dingin, tambah dingin lagi. Apalagi kalau di negara-negara yang musimnya ada musim dingin. Di Mesir ada musim dingin, Arab Saudi ada musim dingin. Kalau kita di sini satu musim. Sama, kita musim hujan dengan musim panas sama saja, bajunya sama bajunya tuh. Seorang suami membeli baju kepada istrinya satu lembar dari Januari bisa pakai sampai ke Desember. Itu masalah kotor, itu masalah lain. Tapi kalau di Mesir, kata mereka yang sudah pernah ke Mesir, itu paling tidak harus ada dua baju seperti kita sekarang ini untuk musim panas, dan baju yang tebal untuk musim dingin. Dan kalau musim dingin di sana tidak mandi 3 hari, tidak ada mandi 1 kali 3 hari. Itulah mereka banyak memakai wangi-wangian. Kalau kita bangun pagi mandi, sore mandi lagi, nah, begitu. Di sana tidak. Ada orang yang mencoba, saya sanggup kok. 2 kali mandi, 2 hari mandi berturut-turut, besoknya sudah flu. Begitu keadaannya. Jadi kehidupan mereka dirubah dengan datangnya agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu fajar wajib bangun untuk salat subuh. Jangan sampai kamu bangun matahari sudah keluar, terbit. Tidak boleh lagi, sudah lewat waktu subuh. Harus bangun. Anak-anak kita suruh juga bangun. Inilah yang membuat mereka berontak. Oh, nak mau aku. Kalau kita semuanya disuruh pagi-pagi lari, bagi yang 40 tahun ke bawah, kalau umur saya lari, ya mungkin bisa tumbang. Kalau lari pagi misalnya yang 40 tahun dan sebagainya, keluar keringat, sehat. Dokter mengatakan sehat. Tapi kita tidak mau. Kemudian kita sudah menyembah pepohonan atau menyembah patung. Datang Nabi Muhammad mengatakan patung ini tidak ada gunanya. Betul, tidak ada gunanya. Kita buat patung, kemudian kita sembah patung. Aneh. Kalau sakit, datang ke patung. Patung, sembuhkan saya. Enggak mungkin. Patung itu menyembuhkan orang lain. Dia sendiri batu. Begitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penyakit kita. Ada orang yang sudah ke dokter kemana-mana, lantas dia berdoa sembuh, karena kesembuhan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bersih. Lahir tadi pagi sudah bangun, sudah mandi, kemudian berwudu, kemudian macam-macam tuh. Jadi bersih. Kita ada waktu Covid disuruh cuci tangan. Kita ini sebelum datang ke masjid sudah cuci tangan, sudah berwudu. Sudah berwudu kita. Agama kita bersih. Kemudian bukan lahir saja harus bersih, batin pun harus bersih. Bagaimana bersih batin? Kalau orang punya rumah besar, kita tidak usah sakit hati. Orang punya rumah besar, kita yang sakit hati nak mau tidur ini, kiban punya pakai rumah. Bagaimana dia buat rumah itu? Rumah saya ini hujan bocor, dia bikin 2 tingkat lagi. Gimana ini? Kalau kita tidak hasad,
Itu urusan orang. Urusan saya kalau boleh seperti dia juga. Mau bikin dia 2 tingkat, saya bikin 3 tingkat. Tapi tidak hasad. Hasad itu berupaya untuk menghilangkan kekayaan orang dan supaya kekayaan itu pindah ke kita. Itu hasad namanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari orang yang hasid, orang yang hasad, orangnya itu hasad, dari sifat hasadnya itu. Kita hari ini dapat 250.000, ketahuan sama dia, marah dia. Kenapa Allah kasih untuk dia 250.000? Saya kan sebenarnya perlu sampai 500.000. Kenapa Allah tidak berikan? Jadi kacau. Kemudian yastahzi'un, itu memperolok-olok. Kenapa diperolok-olok? Karena dia tidak sanggup berdebat secara langsung. Biasanya orang yang punya ilmu ingin berdebat supaya orangnya itu, lawannya itu kalah. Tapi aneh, orang ingin berdebat dengan manusia yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menang. Rasulullah menang. Ada alasan yang tidak mungkin ada pada orang lain. Jadi Rasulullah tahukah bahwa dia nanti akan diperolok-olok oleh kaumnya? Ada ulama mengatakan tidak tahu. Bagaimana ceritanya? Saya baca teks. Rasulullah pergi bersama Khadijah, istrinya. Ketika Rasulullah menerima kedatangan Jibril, suruh baca Iqra. Ma ana biqari. Saya tidak dapat baca. Saya tidak pernah belajar membaca. Tiga kali akhirnya Rasulullah dapat membaca. Sesudah itu dia pulang ke rumah. Dia mengadu kepada istrinya Khadijah. Aku takut sekali. Selimuti aku. Zammiluni, zammiluni. Balut aku ini. Aku takut ini. Aku gemetar. Sesudah kegemetaran itu hilang, Rasulullah dibawa kepada seseorang yang pernah membaca kitab-kitab dahulu. Mungkin Taurat, mungkin Injil. Yang penting kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah begitu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengetahui annahu sayu'za. Dia nanti akan disakiti oleh umatnya. Kenapa? Sudah pernah dia baca di kitab-kitab sebelumnya. Wa qala Waraqah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Mungkin alangkah indahnya kalau aku masih hidup ketika umatmu mengeluarkan kamu dari Mekah ini. Itu kata Waraqah. Fatasa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya. Itu berarti dia enggak tahu. Apa dia tanya? Amukhrijiyahum?
Apakah mereka akan mengeluarkan aku padahal mereka sangat menghormati aku sekarang dan memberi nama gelar kepadaku Al-Amin, orang yang paling jujur, orang yang tidak pernah dusta. Susah kita cari orang tidak pernah dusta, susah. Tapi Muhammad tidak pernah mendusta. Kalau A, tetap A, dia bilang. Apakah mereka akan mengeluarkan aku? Qala Waraqah, na'am. Ya. Baru dia beri teori. Ini teori. Lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udiyah. Tidak seorang pun yang membawa wahyu seperti kamu ini, pasti orang itu akan dimusuhi. Dia sudah baca Nabi Lut bagaimana dimusuhi oleh kaumnya. Nabi Lut melarang kaumnya berhubungan sesama jenis. Tidak boleh itu. Marah mereka. Sialan, kami ini kan kerja sendiri, apa urusan kamu? Tidak boleh, itu berbahaya. Sekarang LGBT itu. Nabi Musa juga begitu. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara. Seandainya saya masih hidup di saat itu, saya akan menolong kamu ya Muhammad. Tapi saya sekarang sudah dalam waktu senja. Matahari akan terbenam. Saya tidak lama lagi meninggal di dunia ini. Jadi yang ingin kita ketahui bahwa Rasulullah tidak tahu nanti kaumnya itu marah kepada dia. Dan kejadian mereka marah dan menuduh, innaka la majnun, engkau orang gila. Mereka berkata demikian karena tidak berani langsung berhadapan dengan baginda Rasulullah berdebat. Apa salah kalau kita salat subuh? Apa salahnya? Enggak tahu mereka salahnya. Yang penting mereka tidak mau salat subuh. Dan mereka tidak mau pencipta alam ini satu zat. Mereka ingin seperti yang banyak. Tidak mungkin. Kalau Tuhan itu banyak, Tuhan A bilang ini mau turunkan hujan, Tuhan B bilang mau keluar matahari dan tidak ada hujan. Beradulah antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain. Jadi mereka memperolok-olok itu karena mereka tidak sanggup mendatangkan sistem hidup yang lebih baik daripada sistem hidup yang diatur oleh Nabi Muhammad berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita memperolok-olok. Sering kita memperolok-olok orang karena kita tidak sanggup melawan dia secara langsung. Kita bilang sama di belakangnya, "Wih, pegah ya." Nah, padahal kalau kita tanya, apa yang Bapak bilang? Diberitahukan. Kita nggak tahu bilang apa lagi. Jadi Rasulullah diberitahukan oleh Waraqah bin Naufal itu sebagai persiapan di saat dia melakukan dakwah nanti. Dia sudah imun, sudah tahu dan sudah kebal. Kalau dibilang gila, ya udah. Seperti pendakwah. Dibilang macam-macam, letap pegah. Udah, kita tenang aja. Kita menyampaikan agama ini demi untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Demikianlah kami masukkan sifat olok-olok itu pada hati orang yang
mujrim, berbuat jahat. Jadi Allah memberikan sifat olok-olok itu hanya kepada orang yang berbuat salah. Kalau kita tidak, untuk kita tidak. Begitu mereka mendengar Quran, sebagian mereka mengatakan apa? Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum. Mereka menentang Al-Quran. Mana betul Quran itu? Tapi Quran mengatakan wastaiqanat anfusuhum. Hati mereka menerima. Oh ya, betul lah. Tapi karena saya sudah terlanjur bilang tidak, ya tidak mau saya. Jadi ada orang kafir yang hati kecil mereka menerima isi Al-Quran, tapi karena dia sudah berada dalam agama yang lain, mereka mengatakan Quran itu tidak baik. Ada utusan orang Quraisy untuk mendengarkan Al-Quran. Kenapa diutus dia? Karena dia orang pintar di kalangan orang Quraisy dan ahli membuat syair Arab, puisi Arab. Kita membuat puisi bukan sembarang orang. Coba menyapa, bisa orang kawin. Apa semua orang bisa menyapa? Tidak. Ada orang-orang khusus yang tidur pegah meno, yang tidur jauh medih dan seterusnya. Itu bukan semua orang. Jadi orang pintar dan dia bisa bersyair, diutus untuk mendengarkan Al-Quran. Nanti kami akan mendengarkan bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran itu. Apa kata dia sesudah dia pulang? Inna lahu lahalawatan. Quran itu enak sekali didengar. Dari dulu kita enak mendengar Al-Quran, sampai hari ini kita masih enak mendengar Al-Quran. Padahal kalau ada orang yang menulis buku lain, kita mungkin akan mendengar buku lain. Tidak. Tiap kali kita mendengar Al-Quran, setiap kali hati kita menerimanya dengan baik. Itulah kalamullah. Kemudian, wa inna alaihi latalawatan, dan isinya itu unggul sekali. Bisa berfaedah untuk semua orang. Biasa saya berikan contoh di sini. Kulu washrabu wa la tusrifu. Minum, makan dan minum, tapi jangan kelewatan. Dari dulu begitu, mungkin sampai hari kiamat begitu. Kalau kita makan semau kita, lebih-lebih di saat kita punya uang, nungkemung paju boh drin 5 boh tu ro pakon mah. Pengdo dumpudro. Mungkin 2 hari berturut-turut makan begitu, sudah bisa masuk rumah sakit. Berbahaya itu. Makanan itu harus diatur. Sekarang sudah ada dokter yang mengatur makanan pasiennya. Ilmu itu bukan mudah kita peroleh. Dia belajar dengan sungguh-sungguh baru bisa mengatur. Mungkin makanan saya berbeda dengan makanan orang lain. Begitu tubuh saya berbeda dengan tubuh orang lain. Kemudian wa inna a'lahu lamuthmirun. Di atas Al-Quran itu banyak buahnya. Kalau Quran itu sebagai sebuah pohon, atasnya itu banyak buahnya. Wa inna asfalahu lamughdiqun. Dan pohon itu rindang, bisa orang berteduh di bawahnya. Itulah Al-Quran. Bagi mereka yang ngerti bahasa Arab. Tapi kalau kita tidak mengerti terjemahannya, dan terjemahannya itu sudah banyak sekarang dalam bahasa Indonesia. Kita tidak usah kecil hati. Kenapa orang bisa bahasa Arab? Itu kelebihan kepada orang tersebut. Kita yang belum bisa bahasa Arab, baca dengan bahasa Indonesia banyak. Sekarang banyak tafsir
yang ditulis oleh Hamka, oleh Hasbi As-Siddiqi, oleh Kementerian Agama dan seterusnya. Banyak sekali. Kalau tidak sempat baca, dengar ceramah orang. Ceramah pun tidak diminta dibayar. Buka radio, dengar. Ini pengetahuan kita datang kalau kita mau menerimanya. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.